Selamat datang di The Deep Dive. Langsung aja ya kita. Hari ini kita mau bedah soal yang lagi rame nih. Soal penetapan Hari Kebudayaan Nasional, HKN, yang katanya tiap tanggal 17 Oktober. Anda pasti udah denger lah ya, pro kontranya. Nah, kita udah kumpulin nih berbagai analisis, catatan soal latar belakangnya, alasan resmi dari pemerintah, sampai ya kehebohan yang ngikutin keputusan ini. Misi kita di sini, ya, bantu Anda buat ngelihat lebih dalam gitu, lapisan-lapisan di balik penetapan HKN ini, mulai dari kaitan sejarahnya, sampai ke urusan politik yang, kayaknya susah dihindari ya. Oke, siap? Mari kita gali. Jadi, kalau secara resminya nih, HKN itu kan ditetapin lewat keputusan Menteri Kebudayaan, Pak Fadlizon, nomor 162M 2025, tanggal 7 Juli 2025 kemarin. Tujuannya sih kedengarannya bagus ya, mau nguatin kesadaran kita semua kalau kebudayaan itu penting banget lah sebagai fondasi bangsa. Iya, tujuannya memang positif. Tapi yang bikin jadi menarik sekaligus jadi kunci perdebatan itu, ya pemilihan tanggalnya. 17 Oktober. Pemerintah lewat Pak Menteri itu konsisten nunjuk ke satu peristiwa sejarah penting katanya, yaitu hari ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951. Oh, PP 66 tahun 51 ya? Itu tentang apa? Nah, ini dia. PP ini penting banget. Ini yang secara resmi menetapkan lambang negara kita, Garuda Pancasila. Plus, semboyannya juga, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini bukan sekedar administrasi biasa loh. Oh, oke. Jadi penetapan simbol negara gitu ya? Betul, ini kayak penegasan visual dan filosofis tentang Indonesia setelah revolusi. Usaha nyatuin keragaman di bawah satu lambang. Pemerintah juga garis bawahi filosofi Bhinneka Tunggal Ikanya, yang akarnya kan udah ada sejak era kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda. Jadi ini kayak upaya pemerintah gitu, mau nancepin HKN ini ke momen-momen fundamental bangsa. Oke. Kalau dilihat dari sisi sejarahnya, kedengaran kuat ya alasannya. PP 66, Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, sangat mendasar. Tapi, nah ini dia nih bagian yang bikin rame. Ternyata tanggal 17 Oktober itu juga hari lahirnya presiden kita sekarang, Pak Prabowo Subianto. Persis, beliau lahir 17 Oktober 1951, tahun yang sama dengan PP 66 itu. Loh, tahunnya juga sama? Iya, PP 66 itu kan diundangkan akhir 1951, berlaku surut ke 17 Agustus 1950. Tapi proses penandatanganan dan momen kuncinya sering dikaitkan dengan 17 Oktober itu oleh pemerintah dalam konteks HKN ini. Tapi intinya, tanggal lahir presiden itu 17 Oktober. Wah, ini kebetulan yang gimana ya, langsung bikin orang-orang ngomongin kan? Muncul spekulasi macam-macam, ada muatan politis lah, udang di balik batu lah. Iya, nggak heran sih. Judul-judul berita juga langsung kan. Kok pas ultah Prabowo? Nah, disinilah kelihatan banget ada semacam gap ya, antara narasi resmi pemerintah yang fokus ke sejarah, filosofi, sama persepsi publik yang langsung nyambunginya ke politik hari ini. Pemerintah ada usaha buat ngeredam gak sih? Ada, mereka udah coba meredam isu ini, ditegaskan kalau HKN ini bukan hari libur nasional, jadi ya sekedar hari peringatan aja. Terus mereka juga bilang kalau usulan HKN ini awalnya datang dari kalangan seniman, budayawan di Yogyakarta. Malah udah dari Januari 2025 katanya, jauh sebelum ini jadi rame. Oh, udah dari Januari ya usulannya. Tapi, apa itu cukup gitu buat ngilangin kesan kebetulan yang pas banget sama ulang tahun presiden? Nah, itu pertanyaannya. Buktinya kan dampaknya udah kerasa. DPR aja sampai berencana mau manggil Pak Menteri Kebudayaan. Serius? Mau dipanggil DPR? Iya, buat minta klarifikasi lebih lanjut, ini nunjukin kalau isu ini tuh udah dianggap sensitif banget. Udah masuk ke ranah pengawasan kebijakan formal, bukan sekedar obrolan di medsos lagi. Dan kasus ini jadi contoh nyata, ya gimana urusan budaya yang harusnya itu kan menyatukan ya, malah bisa jadi sangat politis, terutama kalau udah nyenggol tokoh atau situasi politik terkini. Jadi resikonya apa nih kalau begini terus? Resikonya ada beberapa.
Yang paling kelihatan ya tujuan bagus HKN buat pelestarian budaya itu bisa jadi kabur, fokusnya kegesen sama polemik politiknya. Kedua, dan ini mungkin lebih fundamental ya, kepercayaan publik ke pemerintah soal objektivitas kebijakan secara umum bisa ikut terkikis. Jadi dampaknya bisa lebih luas dari sekadar HKN ini aja. Waduh, jadi apa nih artinya semua ini buat kita, buat Anda yang dengerin? Penetapan HKN ini kayak di persimpangan jalan gitu ya. Di satu sisi ada niat baik, niat luhur, buat merayakan identitas bangsa lewat simbol penting kayak Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi di sisi lain, ya ada realitas politik yang kompleks. Tanggal aja bisa jadi bahan perdebatan sengit. Betul, dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan menarik ya buat Anda renungkan. Gimana bisa sebuah tanggal yang dipilih dengan alasan untuk merayakan persatuan, lewat simbol negara, lewat Bhinneka Tunggal Ika, justru malah memicu perdebatan yang menyoroti potensi perpecahan atau dugaan motif politik. Dan mungkin lebih jauh lagi, apa dampaknya buat cara kita memaknai sejarah kita sendiri dan juga cara kita menilai kebijakan publik ke depan, terutama saat keduanya kelihatan bertabrakan kayak gini. Nah, itu mungkin yang bisa jadi bahan pemikiran Anda.